wa man na'rifuhu minan nar. Ya Allah, hapus catatan nama-nama kami, hapus nama-nama orang tua kami, ayah dan ibu kami, anak, putra-putri kami, hapus orang-orang yang kami kenali semua ya Allah dari catatan apa? Dari catatan penghuni neraka. Minta sama Allah, ingin masuk surga, ingin dihindarkan dari neraka, agar terhapus namanya dari catatan orang-orang penghuni neraka, maka minta sama Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bagaimana rasa takutnya para salaf min su'il khatimah, dari su'ul khatimah. Bagaimana rasa takutnya para salaf, orang-orang saleh terdahulu, daripada su'ul khatimah, yakni buruk di akhir kehidupannya. Berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Anil Bahi Maula Mus'ab ibn Zubair qala, bagaimana rasa takutnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ceritakan dari Bahi, pelayan daripada Mus'ab bin Zubair radhiyallahu taala anhu, bila mengatakan lamma ihtadara Abu Bakrin ja'at Aisyah radhiyallahu anha fatamassalat bihadzal bait. Diceritakan ketika detik-detik menjelang wafatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka datang putrinya yang bernama Aisyah Ummul Mukminin. Datanglah Aisyah radhiyallahu taala anha, hadir di sampingnya ketika ayahnya sedang mengalami sakit, sedang mengalami masa-masa susah, masa-masa dahsyat. Ketika menjumpai sakaratul maut, maka Aisyah datang berada di sampingnya. Fatamassalat bihadzal bait, kemudian melantunkan beberapa bait syair, Apa di antaranya bait syairnya? Beliau mengatakan, la umruk ma yu'ni syararu anil fata idza kharajat yawman wa daqa bihadha sadru. Demi Allah, wallahi demi Allah, harta benda tidaklah dapat melindungi seseorang ketika sedang menghadapi sakaratul maut, tidak bisa menyelamatkan dirinya. Uang, nominal harta yang dia simpan, semuanya tidak memberikan manfaat, tidak memberikan manfaat ketika detik-detik datangnya ajal, tidak dapat menolongnya ketika menghadapi sakaratul maut. Dan justru ketika datang sakaratul maut menyebabkan dada itu terasa sempit, nafas mulai sudah tersengal-sengal. Maka fakashafa an wajhihi wa qala, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhum menyingkap wajahnya sendiri, wa qala laisa kadzalika walakin qauli, akan tapi ucapanku, kata Abu Bakar As-Siddiq. Beliau menyenandungkan, melantunkan salah satu ayat daripada Al-Quranul Karim, surat Qaf ayat 19, waja'at sakratul maut bil haqq, waja'at sakratul maut bil haqq,
wa dzalika ma kuntum minhu tahid. Sungguh telah datang sakaratul maut. Sungguh telah datang sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Dan semua kita bakal akan menjumpai yang namanya sakaratul maut tersebut. Maka bersiap-siaplah untuk menyambutnya. Kedatangan tamu yang akan menjumpai kita. Maka bersiap-siaplah untuk menerimanya dengan dalam keadaan husnul khatimah. Yang kalian sebagian lari darinya, tidak siap. Kadang sudah dikasih sakit-sakit masih takut mati. Kalau yang masih sehat-sehat, ya takut mati agak wajar sedikit ya. Tapi kalau sudah sakit-sakit, sudah penyakitan, banyak penyakitan, ya. Penyakitnya apa? Sudah sudah menjalar kemana-mana. Bahasanya komplikasi begitu ya. Itu masih takut mati. Seharusnya sudah siap menyiapkan dirinya untuk menyambut kerinduan mati dalam keadaan husnul khotimah. Mestinya. Karena saking cintanya terhadap dunia, sampai ketika sudah sakit sekalipun, ya masih takut mati, masih ingat-ingat tuh tanahnya masih ada di sana, mobilnya, uangnya masih bertumpuk di sana, ya di tabungan rekening ini, rekening itu, masih yang diingat itu. Nanti uang ini untuk bangun rumah, bangun ruko nanti buat usaha, biar maju, biar kamu sukses, biar kamu ya hidupnya bahagia. Ya, masih yang diingat adalah nominal harta. Yang diingat adalah nilai-nilai dunia. Maka ini adalah tanda mati dalam keadaan su'ul khotimah, yang namanya hubbud dunya. Cinta terhadap dunia. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kematian dalam keadaan su'ul khatimah. Perhatikan. Wallahi demi Allah, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, harta benda, nilai-nilai dunia ini, nominal uang dan harta, tidaklah dapat melindungi seorang ketika sedang menghadapi sakaratul maut. Tidak ada yang ia butuhkan, kecuali yang hanya ia butuhkan adalah Allah. Yang ia butuhkan adalah rahmat kasih sayangnya Allah. Iya, kalau Allah menyambutnya. Tapi kalau Allah menyambutnya dengan as-suhat, dengan murkanya, maka bagaimana nasib kita di alam barzahnya? Bagaimana nasib kita nanti di alam akhiratnya? Maka ketika itu, ya tadi yang disenandungkan oleh Aisyah, kemudian disambut oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq menyingkap wajahnya, lalu beliau mengatakan, membawakan ayat waja'at sakaratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, unzuru saubi hadaini, lihatlah kedua pakaianku ini, fagsiluhuma, maka cucilah kedua pakaianku ini, dan kafanilah aku dengan kedua pakaian ini. Karena orang yang hidup lebih membutuhkan pakaian baru, beli baru lagi. Adapun pakaian ini sebagai kain kafanku. Siap-siap menyambut kematian, siap-siap menyambut kematian, siap-siap merindukan kematian dalam keadaan husnul khatimah. Ketika sudah mati, tempat pertama yang kita lalui sebagai tujuan kita ke akhirat, itu namanya al-qabr. Al-qabru awwalu manazilil akhirah.
kuburan itu adalah fase pertama, ya, fase pertama, ya, alam akhirat. Alam akhirat.